Mengenal pola uang datang. How you get your money atau how the money go to you. Sebuah pertanyaan singkat yang sulit dijawab dengan cepat. Pasti mikir dulu, memorizing dulu baru bisa menjawab. Itu pun belum tentu pas atau belum tentu benar. Hanya kira-kira. Sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya tentang Road to Billionaire, kita jeda sebentar agar mengunyah pelajarannya lebih enak. Ada 2 pertanyaan saya berikan di antara video kali ini. Pertanyaan pertama adalah, who are you when no one watching you? Atau siapakah kamu sebenarnya ketika tidak ada orang yang memperhatikan Anda? Pertanyaan kedua adalah, what holding you back? Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda belum sukses? 2 pertanyaan ini sederhana, banyak yang melewatkan karena sulit akal pikiran kita menjawabnya. Karena ini bukan pertanyaan untuk pikiran atas sadar atau conscious mind. Ini pertanyaan pikiran subconscious. Kalau Anda ambil masa atau ambil waktu, fahami pertanyaan ini sekali lagi dan mulai renungkan. Jangan jawab pakai atas sadar pikirannya. Endapkan sedalam-dalamnya. Percaya saya, Anda bisa menitikkan air mata jika sahabat faham maksud saya. Sekali lagi coba renungkan. Apa yang menghalangi Anda selama ini sehingga Anda tidak bisa take off, tidak bisa berjaya, tidak bisa berkelimpahan, karir tidak lancar, mengapa jalan di tempat? Ada apa sih sebenarnya? Apa sih yang menghalangi? Fahami terus pertanyaan tersebut, 2 pertanyaan tersebut. Coba renungkan. Saya tidak meminta jawabannya. Saya menuntut kejujuran diri Anda sendiri untuk menjawabnya. Kita akan bahas panjang hal ini selanjutnya. Kita lanjut tentang pola atau pattern yang Anda miliki. Jalan bisnis Anda, jalan uang Anda yang mengalir, yang Anda ciptakan selama ini, polanya seperti apa? Mengetahui bagaimana Anda mendapatkan uang selama ini penting. Ya, sangat penting, karena itulah cara kita mengenal pola uang bekerja ke arah kita selama ini. Kunci pertanyaan yang harus dijawab adalah kata bagaimana atau how. Kita ulangi lagi pertanyaan di awal. How you get your money atau how the money goes to you. Maka Anda akan menemukan banyak jawaban ketika Anda berfokus menjawab pertanyaan ini yang di awal. Yaitu misalnya Anda menjawab dengan bekerja, dengan pinjaman, dengan kartu kredit, dengan berbisnis, dengan pemberian orang tua, dengan pemberian pasangan hidup Anda. Lalu coba perhatikan 3 tahun ini bagaimana Anda mendapatkan uang Anda. Coba catat baik-baik, ditulis sebanyak-banyaknya. Kira-kira sudah terbayang bagaimana uang datang ke Anda dalam 3 tahun terakhir? Kalau sudah, maka itulah pola Anda selama ini. Sangat wajib Anda mengenal pola tersebut. Kegagalan seorang mengenal dirinya sendiri karena kegagalan mengenal pola hidupnya sendiri. Mengenal diri sendiri itu bukan saja mengenali tubuh fisikal seperti wajah, jerawat, bekas luka. Namun tak kalah penting adalah kebiasaan, kesukaan, kecenderungan, gaya jalan, gaya bicara, dan tentunya pattern pola diri. Kita bisa mulai dengan pola bagaimana uang datang ke kita. Karena itu masa lalu dan Anda saat ini semua adalah membentuk Anda ke depannya. Kalau Anda sudah cukup senang dengan pendapatan Anda sekarang, ada baiknya Anda mulai lihat pola-pola lain dalam kehidupan Anda. Yang kalau jelek, segera diubah. Kalau Anda merasa belum puas dengan uang yang datang ke Anda saat ini, maka bersiaplah mengubah pola tersebut. Karena Anda sekarang adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda nanti adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Intinya, ubahlah sekarang. Pola uang keluar. Dalam catatan sebelum ini ada pola yang harus wajib kita semua mengetahui, yaitu cara uang datang ke kita. Uang datang berulang dan mirip karena sering. Itulah kita sebut dengan pola. Sebelum pola itu terbentuk dan mengkristal dan menjadi jalan utama, maka kita harus sudah punya lebih dari 1 jalan untuk memperoleh uang datang. Itu yang baik. Apa yang terjadi kalau hanya 1 jalan uang datang dan belum terbentuk pola? Masih serabutan, masih tidak menentu. Sekali lagi, kenali, petakan pola tadi. Setelah Anda mengenal pola uang datang, maka Anda bisa tahu Anda di level mana. Misalnya di level prasejahtera, yaitu seseorang yang belum memiliki kemampuan menghidupi diri sendiri. Kemudian level sejahtera atau bisa menghidupi diri sendiri, atau Anda sudah level sentosa, Anda sudah bisa membiayai keluarga, atau bahkan sudah makmur di mana sudah bisa menghidupi keluarga sehingga selesai pendidikan, memiliki aset yang baik, atau sudah di level ultra kaya di mana sudah punya sistem yang mature dalam menghasilkan uang dan pendapatan. Kembali ke level sejahtera di mana level ini adalah platform terbawa GPS atau jaring pengaman sosial. Level ini adalah mereka berpendapatan kurang lebih 60 juta per tahunnya. Level
Level sentosa, nilai pendapatannya terendah adalah 4 kali level sejahtera atau 240 juta rupiah per tahunnya. Karena level ini mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dengan layak. Saat ini level terbanyak dalam populasi di Indonesia adalah di level sejahtera dan sentosa. Mungkin lebih dari 70% populasi hidup di level ini. Kembali ke pola dasar, pattern uang datang. Mengenai hal ini akan memudahkan Anda melipat gandakan pendapatan Anda, atau Anda menjadi tahu sumber Anda sehingga ingin buat jalan baru untuk uang datang, sehingga Anda menjadi memiliki multi streaming of income. Saya belum tahu pola Anda sehingga Anda belum bisa saya bantu lebih jauh. Tapi kalau kita jumpa darat, pasti kita bantu. Diskusinya apa? Atau pelajarannya apa? Bagaimana menjadi sentosa dalam waktu kurang dari 1 tahun? Dan kalau Anda sudah sentosa, bagaimana menjadi ultra kaya dalam waktu 1 tahun? Kita lanjut lagi sesuai judul video kali ini. Kenalkah pola lain dari uang Anda? Seperti video sebelum ini, sekilas menjelaskan masalah pola bagaimana uang datang. Jawabannya bisa macam-macam. Uang datang dengan bekerja, dengan berkarya, dari warisan diberikan orang tua, dengan meminta sana sini, dan banyak cara lainnya. Pastinya setiap orang punya cara masing-masing sesuai dengan karakter sifat alami diri masing-masing. Oke, kita simpan sebuah kata kunci. Uang datang sesuai karakter sifat alami manusianya itu sendiri. Kita simpan buat dibahas selanjutnya. Dan sekarang kembali ke pola. Sekarang perhatikan pola uang keluar dari Anda. Untuk apa saja uang keluar tersebut? Sudah diperhatikan? Sudah dilihatkan? Coba perhatikan 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini, kemana saja Anda memanfaatkan uang Anda? Dipakai apa saja uang tersebut keluar dari dompet Anda? Listkan daftar itu sekarang, secara harian, secara bulanan, secara tahunan. Perhatikan kemana saja uang Anda keluar tadi. Fokus dalam pengeluaran ini akan membuat Anda sadar apakah Anda tipe pembelanja, tipe mesias, atau dalam arti lain suka menolong orang lain, tipe selalu kurang, tipe boros nggak jelas, tipe penyakitan, tipe pengikut mode, tipe penginvest, dan sekali lagi, itu adalah Anda selama ini. Mengenal uang keluar, apalagi telah menjadi pola, Anda bisa terkaget-kaget karena bisa menakutkan tipe Anda tersebut. Sekali lagi, kalau negatif, jangan takut. Membaliknya atau merubahnya semudah membalik tangan. Semua itu science kok. Semua ini ada behavioral psychology-nya. Dan ini insya Allah bidang yang saya pahami. Jadi faham kalau saya gemeteran dalam behavior uang pinjam atau uang keluar pemerintah seperti sekarang ini. Maafnya berpolitik sedikit karena saya tahu bagaimana memperbaikinya. Masalahnya si penguasa tahu nggak behaviornya yang tukang pinjam dan nggak bisa bayarin itu. Oke, kita balik ke masalah kita deh. Nggak usah ngurusin negara lain atau nggak usah ngurusin pemerintah. Tanpa Anda mengenal pola Anda tidak tahu servo uang keluar Anda. Tanpa Anda tahu kebiasaan servo tadi, Anda akan sulit menjadi baru. Sekali lagi, ini penting kalau Anda merasa diri Anda boros atau Anda merasa heran dengan teman Anda yang kira-kira uang masuk sama tapi kehidupannya lebih stylish, lebih up to fashion, rumahnya lebih besar, pola hidupnya lebih sehat, olahraga, banyak ketawa. Anda tahu sekali pendapatan income Anda berdua kurang lebih sama, tetapi pemanfaatan uangnya pasti berbeda. Jadi penting untuk mengenal pola uang keluar dari Anda. Dari sana kita bisa tahu siapa dan mengapa orang itu sukses. Sekali lagi, bukan saja bagaimana uang datang ke Anda itu penting, tetapi bagaimana Anda memanfaatkannya tak kalah penting.